Yo, halo guys, kumaha damang? Dengan berakhirnya CES 2021 kemarin, banyak sekali inovasi teknologi yang berkembang di sana dan banyak juga brand-brand yang menyombongkan inovasi-inovasi dari mereka. Dan apakah inovasi-inovasi mereka akan direalisasikan nantinya? Tentu saja bisa jadi iya, juga bisa jadi tidak. Dan berikut adalah beberapa inovasi teknologi yang menurut saya paling menarik. Tapi sebelum itu mari kita bumper heula. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Dan yang pertama, sekarang ada Razer Project Brooklyn. Ya, gaming chair. Gaming chair seperti biasa mungkin udah mainstream ya. Gaming chair bisa tiduran mungkin udah mainstream. Gaming chair layarnya ribet harus masang sendiri itu sudah biasa. Tapi di Razer Project Brooklyn layar 60 inch yang deployable atau bisa dibilang rollable screen. Karena layarnya itu bisa digulung otomatis lagi. Apakah ini akan direalisasikan? Tentu saja belum tentu. Tapi bisa jadi. Dan di Razer Project Brooklyn ini diberikan 60 inch display yang tadi, lalu keyboard and mouse yang modular alias wireless, dan juga ada haptic feedback pada kursi tersebut. Dan tentu saja ada surround systemnya juga. Apakah ada di dalam kursinya? Sepertinya iya ada di dalam kursinya. Project Brooklyn ini sangat menarik menurut saya karena layarnya tersebut yang deployable, yang datang dari belakang terus gerak. Uh, uh, uh. Itu sangat ya future banget lah. Tapi apakah akan direalisasikan? Tentu saja belum tentu. Tapi semoga saja kita lihat nanti apakah akan direalisasikan oleh Razer. Yang kedua ada konsep transparent screen 55 inch. Ya, layar yang transparan. Coba bayangin kalian kalau layarnya transparan, mesinnya di mana? Tapi ini udah ada konsepnya sehingga bisa jadi direalisasikan tapi belum tentu. Ya, transparent screen ini sebenarnya menarik tapi agak aneh juga kalau misalkan transparan dan disimpan di tengah-tengah ruangan misalkan. Tapi di belakangnya ada yang lewat, ada warna-warni dari lukisan misalkan. Itu apakah bakal ngeganggu atau enggak? TV transparannya lebih cocok disimpan di tembok tentunya. Karena kalau transparan belakangnya bakal ke distract tentunya kan. Dan ini juga diliatin kalau transparent screen ini bisa disimpan di bar atau restoran. Jadi ketika menunggu tinggal mencet menu, nungguin sambil nonton TV. Menarik bukan? Transparent screen. Menurut kalian gimana? Tulis di komentar. Berikutnya ada rollable phone dari LG. 2 tahun terakhir ini kita kan ngelihat foldable phone yang bisa layar yang bisa dilipat, layar touchscreen yang bisa dilipat. Tahun ini kita ngelihat rollable phone dari LG. Jadi dari mulai 6,7 inch HP dan bisa di roll atau rollable atau digulung. Layarnya bisa bergulung, menggulung. Ya pokoknya layarnya bisa otomatis ngebuka, seperti roll otomatis dari 6,7 inch ke 7,8 inch. Dan LG ini sebenarnya udah sering banget berinovasi, namun tidak laku. Ya pokoknya di Indonesia khususnya tidak laku. Seperti mungkin yang kemarin LG Wing, apakah ada di Indonesia? Tentu tidak. Terus sebelumnya juga yang pertama 2 kamera kalau nggak salah LG juga. Fingerprint di belakang juga awalnya pertama LG kalau nggak salah. Terus modular phone juga awalnya LG kan. Tapi nggak laku. Pokoknya di Indonesia kurang laku. Kalau di luar negeri kayaknya masih bersaing lah. Tapi di Indonesia tidak laku sama sekali. Makanya cabut kan LG sekarang smartphone-nya. Tapi kita tunggu aja apakah rollable phone ini akan eksis di Indonesia, terutama kalau di dunia pasti kemungkinan bisa jadi karena rollable phone ini cukup menarik sih. Kalau dilipat kan masih perlu tangan kan. Kalau rollable ini otomatis tiba-tiba gerak sendiri, set ngegedein sendiri. Jadi semoga saja bakalan direalisasikan tentunya. Pokoknya rollable phone ini cukup menarik menurut saya. Berikutnya ada Project Hazel atau masker ya, masker dari Razer.
masker N95 yang dibekali oleh audio processing dari Razer. Kenapa dikasih audio processing? Karena banyak yang lo kalau pakai masker itu pasti suaranya mendem atau mendem lah suaranya. Jadi kalau pakai audio processing dari Razer ini alias Project Hazel ini, jadi kalau kita ngobrol nggak bakal mendem gitu maksudnya. Dan Project Hazel ini ketika sekali kita napas langsung 120 fps. Nggak bercanda. Project Hazel ini cukup menarik karena ya tadi audio processing yang ditanemin di masker. Cukup menarik sih dan transparan juga sih si maskernya kalau dilihat dari videonya. Apakah bakal direalisasikan? Tentu saja bisa jadi karena 2021 ini corona masih meningkat. Jadi masih stay safe ya untuk kalian yang masih kerja di luar. Ingat pakai ini ya, masker Razer. Selanjutnya ada Samsung Robot Arms atau Samsung robot pembantu kali ya kalau Indonesia. Jadi robot dengan satu tangan ini akan membantu pekerjaan-pekerjaan rumah dari kita, yaitu cuci tangan, bersih-bersih, beres-beres, ya pokoknya yang berhubungan dengan rumah tangga. Dan apakah ini akan direalisasikan nantinya? Tentu saja nggak tahu kapan, tapi bakalan direalisasikan sepertinya oleh Samsung. Tapi nggak tahu kapan. Karena ini sangat berguna ya. Manusia makin mager aja. Ya pokoknya Samsung keren banget Samsung. Ngeluarin konsep art ya. Ini konsep ya, BTW belum tentu dikeluarin. Tapi bisa jadi karena udah dikeluarin udah dikasih tahu di CES 2021. Bisa jadi karena ada beberapa project-project yang keluar di CES di konsepnya banyak juga yang direalisasikan, tapi banyak juga yang tidak. Selanjutnya yang terakhir adalah dari L'Oreal atau produk kecantikan. Bagi kalian yang cewek-cewek ini pasti menarik nggak ya? Menarik lah ya. Karena alat ini akan membuat lipstick kalian bisa diatur lewat HP shadersnya. Jadi masukin lipsticknya ke alat tersebut dan ya shadernya bisa diganti. Warnanya bisa diganti pakai aplikasi dari alat tersebut. Jadi masuk ke alat, ganti shadernya langsung berubah. Jadi nggak perlu beli banyak lipstick, cukup pakai alat ini aja. BTW ini alat udah mulai mau dijual. Pre-ordernya $300. Kalian bisa langsung beli aja ya. Kalau yang tertarik. Kalian bisa lihat infonya di L'Orealnya atau lihat rekapan CES 2021. Ada kok tentang ini. Jadi kalau kalian tertarik nggak ya? Ada lipstick yang bisa diatur pakai aplikasi. Berarti cuma beli sekali ya? Nggak tahu sih. Kalian bisa lihat infonya di CES, di recap CES. Oke, mungkin segitu aja ya. Segitu aja yang menurut saya menarik. Sebenarnya masih banyak, cuman ini yang paling menarik. Dan tentu saja ada AMD yang ngeluarin 5000 seriesnya di laptop dan RDNA 2-nya juga di laptop, terus Nvidia RTX 3060 akhirnya keluar. Yang kalian yang suka yang budgetnya terbatas tapi pingin RTX 3060 sudah keluar. Terus AMD terus Intel juga ngeluarin yang Pro versi Fine Pro ya, versi V Pro kalau salah ya, pokoknya yang versi Pro yang buat kantoran yang keamanannya lebih tinggi. Pokoknya itu juga keluar. Pokoknya ada beberapa yang menarik juga. Di gaming juga banyak yang menarik, seperti game-game PS yang bakal keluar di tahun ini dan tahun depan. Ya pokoknya itu CES banyak yang menarik. Jadi kalian coba aja lihat di recap CES 2021 dan oke, thank you. Semoga 2021 ini makin mantap ya. Semoga sehat selalu. Semoga kalian yang penting sehat sih. Oke. Sampurasun. AM to the PM, PM to the AM. Nah, Sampurasun udah bukan nama.
nya pokokna mah ayeuna teh kudu sehat nya, kudu cager maraneh teh nya. Oke. Dadah. Ya, kudu cager pokoknya mah. Jangan lupa nih ada video apa ya? Video apa aja pokoknya nanti muncul di sini. Dadah. Thank you udah nonton. Have a nice day.